Kita ketemu lagi pada sore hari yang cerah ini ya. Kita akan meresensi buku Menyingkap Tabir Manajemen Honda Motor. Ya, ini terbit agak lama. Tahun 85 terbit oleh penerbit Panca Simpati. Ya, Tetsuo Sakia penulisnya. Yaitu tentang bagaimana Honda ini sangat merajai motor dunia ya. Ini saya bacakan dulu daftar isi buku yang sangat menarik ini. Yang pertama adalah Pola Rencana untuk tahun 80-an. Kenangan masa lalu, melangkah dari suatu impian, mendayung dalam badai, berpacu dengan waktu, mobil pembalap, dan research. Perang pikiran tentang mesin, amanah para pendiri di bawah pimpinan Kawashima. Nah, itu kalau kita baca secara penuh dalam buku ini ya. Buku menceritakan tentang berdirinya Honda ya. Jadi ini buku diterbitkan tahun 85 tetapi sampai kini masih aktual, dan Honda itu ternyata bangkit setelah Nagasaki Hiroshima dibom oleh Amerika. Dan justru pertama berdiri perusahaan Honda internasional juga di Amerika. Nah, ini yang sungguh menarik. Jadi Jepang dihancurkan oleh Amerika, Honda berdiri ketika Jepang hancur, dan Honda berdiri tegak ketika Jepang sudah mulai bangkit, tetapi justru berdiri pertama di Amerika yang menghancurkannya. Nah, ini kan keanehan-keanehan. Tetapi dalam industri otomotif tidak mengenal musuh, tidak mengenal kawan ya, yang penting laku gitu. Ya, kami bacakan. Pada tahun 1946, ketika Jepang masih dalam keadaan hancur total akibat perang, Seishiro Honda membangun sebuah pabrik rongsokan yang diberi nama Lembaga Penelitian Teknik Honda. Melalui itu ia membuat mesin-mesin kecil sepeda motor. 2 tahun kemudian perusahaan dijadikan badan hukum dengan nama Honda Motor. Nah, Honda Motor ini didirikan oleh orang yang bernama Seishiro Honda. Dan pertama kali itu adalah mendirikan motor dari barang rongsokan. Ya, karena kita tahu tahun 46 itu kan baru 1 tahun Nagasaki Hiroshima dibom oleh Amerika, yang hancur luluh lantah, dan Jepang keluar dari sekutu karena negaranya hancur, sehingga Jepang kalah total dalam perang dunia itu. Tapi justru Honda bangkit di tahun itu. Nah, inilah. Nah, sudah tentu ya, Seishiro Honda merupakan tenaga penggerak di balik sukses ini. Namun, Honda ini tidak sendirian, yaitu dibantu oleh Takio Fujisawa. Nah, 2 orang ini yang membangkitkan semangat adalah Honda, ya. Tetapi Honda tidak bisa sendirian. Bersama Takio Fujisawa membangun perusahaan yang lebih besar lagi. Ya, tahun 1949. Berarti dari 46 ke 49 hanya 3 tahun. Ya, 3 tahun itu penting sekali di dalam membangun perusahaan itu. Fujisawa bidang manajemen, ya, kemudian Honda sebagai teknik motornya. Jadi 2 orang yang berkolaborasi membangun Honda Motor ini menjadi sangat besar sekali. Jadi kalau sekarang perusahaan itu ya memang harus dibangun dengan jiwa teknik dan jiwa manajemen, 2 kemampuan untuk membangun perusahaan yang super besar. Sekarang Honda itu menguasai dunia ya. Nah, walaupun Honda ini di dalam mobil itu tidak yang pertama, tapi dalam motor di Jepang itu yang pertama. Dan yang pertama pula di Amerika. Nah, inilah yang sangat menarik untuk dikaji dalam manajemen modern ini. Dan buku ini terbit tahun 85.
sampai sekarang masih aktual di dalam manajemennya. Nah, maka kalau kita niru dengan gaya manajemen di Jepang sangat menarik sekali. Nah, meskipun masuk paling akhir di bidang mobil ya, motor itu paling pertama, tapi mobil di akhir. Jadi Jepang ini sangat ketat di dalam membina otomotifnya, ini memang sangat hati-hati sekali. Ya, tetapi Fujisawa dan Honda ini tidak putus asa di dalam memperjuangkan menjadi Honda mobil. Jadi Honda motor roda 2 menjadi Honda mobil roda 4, ini sangat besar sekali perjuangannya. Nah, caranya adalah memajukan perusahaan mengandung sesuatu yang baru, ya adalah pemisahan dan tanggung jawab antara mereka berdua. Seishiro Honda dan Fujisawa ini dua sama dengan satu, satu sama dengan dua. Tetapi Honda adalah menangani masalah permesinannya, perkembangan teknologi permotorannya, kemudian Fujisawa mengembangkan manajemennya, dan bagaimana Honda ini bisa menjadi perusahaan internasional, bisa menjadi perusahaan dunia, dan menguasai motor seluruh dunia. Itulah Dwi Tunggal Honda dan Fujisawa, ya, termasuk unik di dalam mengembangkan perusahaan motornya, diawali dari Jepang, kemudian besar malah justru di Amerika. Yang kedua, yaitu mencoba analisa secara mendalam manajemen strategi perusahaan, ya, bagaimana melakukan perubahan-perubahan radikal yang dialami bidang ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Karena tahun 45 sampai tahun 70-an itu kan negara-negara mengalami perselisihan politik, tetapi Honda tetap jalan terus dan bisa menguasai dunia lewat motornya itu. Nah, itulah yang disebut dengan perusahaan otomotif, ya, terutama sepeda motor, dan kemudian merambah ke mobil, kemudian menguasai dunia dengan caranya yaitu secara permotorannya dan manajemennya. Ya, inilah yang harus diakui bahwa Honda merajai seluruh dunia. Bahkan di beberapa masyarakat kita ini, apapun tumpangannya, kalau roda 2 itu sebutannya apa? Naik apa tadi? Naik Honda, padahal yang ditumpangi adalah bukan Honda, gitu ya. Nah, itulah kehebatan Honda. Jadi sampai pikiran manusia itu kalau roda 2 itu sebutannya Honda, karena memang awal dari perusahaan roda 2 di Jepang itu adalah Honda. Nah, kemudian secara berangsur-angsur Honda dan Fujisawa ini adalah secara manajemen dia sudah mulai meninggalkan. Ya, tahun 73 itu sudah mulai meninggalkan. Jadi di Jepang itu bagus ya, Honda ini tidak menguasai sampai akhir hayatnya, itu enggak. Jadi ketika Honda sudah melanglang buana menjadi internasional corporation, dia malah justru meninggalkan. Jadi murni manajemen yang bergerak. Jadi dia hanya, kalau secara umum kan hanya 30 tahun, mulai dari 46 sampai menjadi 73. Jadi dia menguasai perusahaan secara langsung itu kira-kira 20 tahun, kemudian 10 tahun dia sudah mulai meninggalkan, dan tahun 73 itu benar-benar sudah perusahaan diserahkan kepada manajemen, kemudian Fujisawa dan Honda ini melihat dari jauh, jadi sudah tidak langsung dalam manajemen Honda. Nah, itulah kehebatan Honda. Sampai kini Honda masih merajai dunia motor. Nah, kemudian dia bisa masuk ke mobil itu malah justru di akhir-akhirnya. Jadi tidak banyak. Nah,
Ini kami bacakan lagi tentang kenapa Honda ini sangat maju ya. Ini kami bacakan, pimpinan manajemen perusahaan dengan demikian terdiri dari suatu komunitas sesepuh dan pemimpin beserta pekerjaannya, jadi mempunyai rasa kerja bersama dan memajukan mensejahterakan komunitas kelompok bersama. Jadi kebersamaan itu Honda itu bagusnya adalah tidak mendikotomikan antara yang tua dan yang muda. Jadi semua kerjasama secara kompak ya, maka disebut dengan budaya usaha bersama. Nah, inilah kehebatan Honda sampai kini masih menguasai dunia permotoran. Dan Honda ini disebutkan pabrik-pabrik mobil Jepang senantiasa mengkhususkan diri dalam produksi mobil-mobil kompak yang irit energi. Nah, Honda ini termasuk yang mempelopori bagaimana otomotif itu harus hemat energi. Makanya bisa mengalahkan otomotif Eropa. Jadi justru negara-negara Eropa sekarang banyak mobil-mobil dari Jepang karena iritnya itu. Nah, maka ini yang sangat bagus sekali ya. Dalam tahun 80-an, Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menyimpulkan bahwa peningkatan impor mobil di negeri itu bukan menjadi penyebab krisis yang melanda industri mobil Jepang. Ternyata sementara volume produksi mobil penumpang buatan dalam negeri Amerika turun ya mencapai 2 juta unit mobil. Itu. Ya kan? Jadi sampai Amerika itu turun mobil sampai 2 juta unit mobil. Ya, itu. Maka Amerika memang ya negara besar tapi mengimpor mobil dari Jepang. Itulah kehebatan Jepang. Padahal Jepang dulu yang membom itu juga Amerika. Walaupun tidak semata-mata mobil Amerika hancur, bukan. Tetapi alternatif terbesar mobil Jepang masuk Amerika. Mobil-mobil yang dengan biaya bahan bakar lebih tinggi akan beralih ke mobil-mobil yang lebih irit buatan Jepang. Jadi inilah Seishiro Honda dan Fujisawa itu menciptakan dari rongsokan ya, menjadi motor, kemudian setelah menguasai motor dunia, dia berambil ke memproduksi mobil. Demikianlah perkembangan teknologi di Jepang tentang permotoran atau permobilan. Assalamualaikum warahmatullahi